Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang lagi kerja jangan kasih kendor, yang kuliah atau yang masih sekolah tetap semangat juga ya. Ataupun yang nganggur guling-guling di kasur, nikmati aja dulu guys masa-masa gelapmu itu. Jangan khawatir, semua juga pasti akan bekerja pada waktunya. Nah guys, seperti biasa di channel ini, Mimin akan selalu berusaha untuk memberikan konten film horor terbaru yang baru rilis ataupun yang mungkin belum rilis sama sekali. Jadi Mimin pastikan kalian adalah orang pertama yang tahu cerita dalam film terbaru. Memang tidak semua konten dari filmnya adalah film terbaru, karena horor film bagus itu tidak setiap hari muncul. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor terbaru dan ini masih hangat. Menurut Mimin pribadi, film ini bagus dan layak untuk kalian tonton guys. Di sini Mimin tidak akan memberikan spoiler lebih dalam, hanya akan memberikan kisi-kisinya saja. Karena film ini penuh plot twist, jadi harus sedikit berpikir keras dalam memahami alur ceritanya. Dan pastikan tonton sampai habis ya guys. Jadi film ini menceritakan seorang remaja bernama Max yang diperankan oleh Pat Davidson. Sekedar informasi, Pat Davidson sendiri sebenarnya biasa berperan dalam film komedi. Dan ini adalah peran pertamanya dalam sebuah film horor. Jadi kehidupan Max ini berubah total guys setelah kakaknya Lux meninggal dunia. Dari informasi yang didapatkan, Luke meninggal karena bundir. Max bersama Luke adalah anak yatim piatu. Mereka diadopsi oleh Alex dan Brianna. Tidak hanya mereka berdua saja, Alex juga mengadopsi anak-anak lainnya. Sebenarnya Alex dan Brianna adalah sosok manusia berhati mulia yang menyelamatkan anak-anak terlantar. Sampai sebuah berita buruk datang kepada Max memberitahukan bahwa kakaknya dinyatakan telah meninggal dunia. Dunia Max hancur, hidupnya tanpa arah. Satu-satunya saudara kandung yang ia miliki harus meninggal dunia. Di saat itulah kehidupannya 180 derajat berubah total. Yang tadinya Max adalah anak yang baik dan juga penurut, tapi kini hidupnya menjadi brutal, mabok-mabokan ciu, bahkan yang lebih parah, Max menjadi seorang kriminal karena kasus membobol properti milik orang lain. Let's go. Untung saja di titik terendah Max, Alex sebagai orang tua asuhnya masih tetap peduli. Dia mencoba mengupayakan kepada pengadilan agar Max tidak dipenjara, melainkan diarahkan untuk rehabilitas atau menjadi pekerja sosial. Bagi Alex ini adalah keputusan yang baik daripada Max harus mendekam di penjara. Max yang tidak ada pilihan akhirnya harus mengikuti ini sebagai salah satu hukuman paling bijak. Tapi selama menjadi pekerja sosial, Max tetap akan dinilai dan diawasi sampai dia bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Sesuai kesepakatan, Max selalu dikirim ke sebuah panti jompo Green Meadows yang berada jauh dari perkotaan. Lalu sampailah dia di panti itu yang terlihat sepi dan bangunannya yang terlihat tua. Di sana dia bertemu dengan Les dan Jose. Mereka berdua selaku manajer yang mengurus dan memberikan instruksi apa-apa saja yang harus melakukan selama ia bekerja di sini. Max dituntut untuk disiplin dan tidak boleh berisik karena di sini dihuni oleh para lansia. Dan satu peringatan penting lainnya adalah Max sama sekali tidak diperbolehkan untuk naik ke lantai 4. Max diminta untuk mematuhi aturan yang ada karena kalau tidak, mereka tidak akan segan-segan untuk melaporkan Max kepada polisi. Hari pertama Max pun mulai bekerja di sana sebagai tukang bersih-bersih. Semuanya terlihat normal, walaupun ada beberapa kejadian cukup nyeleneh ketika Max tak sengaja di salah satu kamar melihat ada lansia sedang melakukan hubungan intim. Dengan wajahnya ditutupi oleh topeng yang aneh. Walaupun sudah usia senja, tapi para lansia di sana terlihat sehat bugar dan sangat aktif. Lalu bertemulah dia dengan Norma, seorang lansia yang sepertinya Norma ini menyukai keberadaan Max. Seiring berjalannya waktu, keanehan mulai terjadi. Dalam tidurnya, Max dikejutkan oleh suara teriakan dari lantai atas. Seperti suara orang yang sedang kesakitan. Dan di pagi harinya, kejutan datang di mana para lansia itu membangunkan Max, lalu membawanya ke sebuah ruangan. Dan di sana dia disambut gembira oleh para lansia lainnya. Lou mengatakan kalau sambutan ini sengaja dibuat untuk menyambut kedatangan Max.
Mereka ingin tidak ada batasan, walaupun Max sebagai pekerja di sini, tapi mereka ingin menjadikan orang-orang di sini sebagai satu keluarga yang utuh. Dari sanalah mereka saling memperkenalkan diri. Ada Dr. Sabian yang juga menyambut Max. Sebuah sambutan hangat yang sama sekali tak pernah Max bayangkan. Tapi pada malam hari dalam tidurnya, Max mulai mengalami mimpi aneh dan sangat menyeramkan. Dia terbangun dan lagi-lagi suara teriakan dari lubang ventilasi yang berasal dari lantai 4 terdengar kembali. Fokusnya teralihkan ketika Norma datang dan memanggil Max. Max berkata apakah Norma tidak mendengar ada suara teriakan dari lantai 4, tapi Norma seperti mencoba mengalihkan pembicaraan dan malah mengajak Max untuk berbicara di dalam kamarnya. Norma mulai berbicara tentang keluarganya, bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Semua anak-anaknya telah meninggal dunia. Dari sinilah Norma dan Max mulai saling dekat. Norma sudah menganggap Max seperti anaknya sendiri. Di keesokan paginya, Max yang dipenuhi rasa penasaran oleh suara-suara aneh pada malam hari, secara diam-diam dia mencoba untuk naik ke lantai 4. Dan tibalah dia di sebuah ruangan. Max melihat pemandangan yang sangat aneh. Ternyata di lantai 4 juga ada para lansia lainnya. Tapi mereka beda, tidak seperti lansia yang ada di lantai bawah. Mereka tak terurus dan bahkan seperti mayat hidup, hanya terdiam dengan tatapannya yang kosong. Tapi ada salah satu lansia yang menuju ke arahnya. Dan tiba-tiba dia bertingkah aneh, menggeliat lalu mencoba menggapai tubuh Max. Di saat bersamaan datang Les dan Jose yang menenangkan kembali lansia itu. Max diberi peringatan terakhir untuk jangan naik ke lantai 4 lagi. Dari waktu ke waktu dan hampir setiap tidurnya, Max selalu mendapati mimpi buruk. Dia kembali melihat kengerian yang terjadi di lantai 4. Pada suatu kesempatan, Max kembali bertemu dengan Norma. Hubungan mereka pun semakin dekat. Max bercerita soal luka kakaknya yang meninggal saat dia berusia 11 tahun. Namun hingga sampai saat ini, Max sama sekali tidak pernah tahu di mana kuburan kakaknya itu. Sejak kecil, ayah angkatnya tidak memberitahukan kuburan Luke dengan alasan pada waktu itu Max masih kecil untuk mengunjungi sebuah kuburan. Dan itu masih menjadi beban dalam hatinya. Max sangat ingin tahu kuburan kakaknya itu, walaupun untuk sekedar memberi salam perpisahan. Mendengar hal itu, Norma terenyuh dan menyadari bahwa Max begitu sangat menyayangi saudaranya. Disinilah Norma akhirnya mengajak Max berbicara serius dan memberitahukan kalau ada yang salah dengan tempat ini. Ada sesuatu yang mengerikan dan Max harus segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Pembicaraan itu sempat terhenti karena ada seorang yang lewat di ujung lorong. Norma pun terlihat sangat ketakutan dan menyudahi pembicaraan itu. Tapi itu membuat Max semakin menjadi penasaran dan bertanya kenapa tiba-tiba Norma berbicara seperti itu. Norma dengan tegas sekali lagi memperingati Max untuk segera pergi dari sini sembari menutup pintu kamarnya. Dan di keesokan harinya, Norma tidak keluar dari kamarnya. Saat sedang membersihkan halaman panti, Max melihat ada seseorang di balik jendela lantai 4. Itu adalah lansia yang sebelumnya mencoba menggapai Max. Dia seperti ingin memberitahu Max, lalu melukai tangannya dan menuliskan sesuatu dengan tetesan darah itu. Tapi karena tulisan yang tidak begitu jelas, Max tidak tahu apa maksudnya. Lalu tiba-tiba Max dikejutkan ada salah satu lansia yang jatuh dari lantai atas dan mengenai pagar hingga tubuhnya terpanggang di pagar besi itu. Yang lebih membuat Max shock, lansia itu ternyata adalah Norma. Keadaan di panti saat itu terasa mencekam. Orang panti hanya bisa menangis melihat kengerian yang terjadi. Polisi datang untuk mengevakuasi mayat Norma.
lama Dr. Sabian memberikan surat wasiat kepada polisi itu. Tertulis di surat wasiat itu kalau Norma memang sengaja melakukan ini karena untuk menyusul putranya yang telah meninggal. Kematian Norma adalah sebuah kematian yang janggal dan membuat Max semakin curiga dengan panti ini. Dari waktu ke waktu, mimpi-mimpi mengerikan itu terasa semakin nyata. Dari sini Max secara diam-diam mulai menyelidiki. Dimulai dia memasuki ke kamar Norma. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk baginya. Tepat bersamaan Jose datang yang sempat membuatnya terkejut. Max beralasan kalau dia hanya ingin mencari barang-barang peninggalan Norma untuk sebagai kenangan bagi dirinya. Jose lalu memberitahukan kalau semua barang-barang peninggalan Norma sudah dibuang ke tempat pembakaran sampah. Di saat itu juga Max lalu pergi untuk mencari barang-barang yang mungkin masih tersisa. Untung saja barang-barang itu belum sepenuhnya terbakar. Max menemukan ada buku diari milik Norma. Dari buku diari itulah Max menemukan petunjuk bahwa mungkin target selanjutnya adalah Lou. Tapi tulisan dari Norma tidak secara gamblang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya masih ambigu, membuat Max semakin menjadi penasaran. Dia lalu segera kembali menemui Lou di kamarnya. Namun Max terkejut saat mendapati Lou yang sudah bertingkah aneh dengan mulutnya bersimbah darah, berbicara tidak jelas dan bahkan melakukan sesuatu yang membahayakan. Lou langsung ditangani oleh Dr. Sabian. Max yang memperhatikan dari luar menjadi curiga kepada Dr. Sabian dan mencari tahu latar belakang Dr. Sabian di internet. Namun pada saat itu dia mendapati notifikasi email yang terus mengirim email kepada Max. Sebuah email yang memberitahu Max untuk melihat video live streaming. Max membukanya dan terlihat dalam siaran itu ada seorang wanita di dalam kamar. Namun dengan wajah dari si wanita terlihat aneh. Dan anehnya, wanita yang ada di video itu seolah-olah bisa tahu apa yang ada di sekeliling Max. Wanita itu mengatakan kalau dia sedang mengawasi dirinya. Dan dia juga berkata, tolong bantu mereka Max. Mereka sedang dalam bahaya. Max semakin tak mengerti siapa mereka yang dimaksud. Lalu tiba-tiba live streaming itu terputus. Dari sebuah CCTV yang sebelumnya sengaja Max pasang dari berbagai sudut ruangan, akhirnya dia melihat ada segerombolan orang-orang datang. Dia lalu segera memeriksa ke ruangan tersebut. Dari celah pintu, Max terus memantau, dan yang terdengar hanya suara teriakan orang kesakitan di dalam ruangan itu. Dia terkejut ketika salah satu penjaga itu menyadari kehadiran Max di sana. Max segera kembali ke kamarnya. Namun di dalam kamar sudah ada seorang wanita tak dikenal yang entah datang dari mana, tapi wanita itu memberitahukan Max kalau panti asuhan ini adalah sebuah fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah. Sebuah tempat untuk pengujian obat-obatan dan eksperimental. Berbagai eksperimen dilakukan di sini, dimulai pada hewan lalu kepada manusia. Wanita itu ada di pihak Max, jadi dia meminta kepada Max untuk terus menyelidikinya sampai Max mendapatkan bukti kuat tentang kejahatan yang dilakukan di fasilitas ini. Alasan dia memberitahu Max karena salah satu dari lansia di lantai 4 itu adalah ayahnya sendiri. Dengan Max bisa membongkar kejahatan ini, itu bisa menyelamatkan para lansia di sini. Saat si wanita itu akan keluar, di luar kamar dia disambut oleh salah satu lansia yang langsung menyerang mereka. Max yang terdorong malah terjatuh, kepalanya terbentur hingga membuat dia jatuh pingsan. Max dibawa ke sebuah ruangan operasi bersama dengan Dr. Sabian. Entah apa yang terjadi pada dirinya, namun dia tersadar kembali sudah berada di sebuah ruangan medis. Tak ingin membuang kesempatan, Max kabur dari tempat itu dan kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu angkatnya sangat khawatir melihat keadaan Max. Ternyata selama Max berada di panti, Alex juga sudah mengadopsi 2 anak lainnya yang juga tinggal di rumah itu. Berhubung Alex dan Brianna harus pergi,
karena ada suatu urusan, Max pun ditinggal bersama dengan dua anak asuh itu. Namun kedua anak itu juga mendapati kecurigaan yang sama. Tapi bedanya di sini, kedua anak itu justru curiga kepada Alex dan Brianna. Mereka lalu mengajak Max untuk menunjukkan sebuah tempat rahasia. Saat memasuki ruangan tersebut, Max yang tak pernah tahu kalau ada tempat seperti tempat pemujaan di rumah ini. Dan Max menemukan ada pernak-pernik gelas kecil yang sama seperti yang ada di panti. Di sana juga ada nama DEA yang tertera di sebuah plat besi yang disebutkan kalau dia adalah sosok Dewi awet muda. Selain itu, Max juga menemukan ada beberapa album foto dari tahun-tahun sebelumnya. Dan foto album itu adalah kedua orang tua angkatnya bersama para lansia yang ada di panti. Max sangat terkejut sekaligus menimbulkan pertanyaan besar, apa hubungan Alex bersama orang-orang yang ada di panti itu. Di foto itu juga terlihat ada beberapa anak remaja dengan kondisi tak berdaya duduk di tengah-tengah mereka. Dan sampai pada album terakhir, Max menemukan foto Lucas kakaknya sendiri. Max akhirnya sadar kalau Lux sebenarnya belum mati dan dia ada di panti itu. Dia pun nekat memutuskan untuk kembali ke sana dan menuju ke lantai 4. Ternyata lansia di lantai 4 yang dulu ingin menggapai Max itu adalah Luke. I missed you so much, Luke. Para lansia yang ada di kamar lantai 4, mereka juga adalah korban yang ada dalam album foto sama seperti Luke. Max masih tak paham kenapa mereka bisa cepat tua secara drastis. Bahkan mereka sudah tidak mampu lagi untuk berbicara. Namun tiba-tiba Lou datang membius Max dari belakang. Max tersadar kembali dan kini posisinya sama seperti anak-anak lain yang berada di kursi di tengah-tengah para lansia itu. Mereka sedang mengadakan seremonial menyambut kemenangan mereka. Di sini semuanya pun terungkap guys, bahwa semua yang terjadi di panti selama ini hanyalah sebuah rekayasa yang mereka ciptakan. Dimulai dari kedua orang tua angkatnya dan juga soal wanita misterius yang memberitahu Max kalau panti ini adalah fasilitas eksperimen pemerintah. Semua itu hanyalah sandiwara dan mereka melakukan itu semua karena mereka para lansia itu butuh hiburan, butuh sandiwara agar hidup mereka lebih seru. Para lansia itu memiliki umur panjang, ada yang sudah berumur 120 tahun dan rata-rata mereka semuanya hampir berumur 100 tahun lebih. Agar tidak bosan dengan umur panjang, dibuatlah sandiwara yang mereka perankan masing-masing dalam sandiwara tersebut. Apa yang membuat mereka bisa berumur panjang? Dr. Sabian menjelaskan, mereka mengambil esensi atau nektar dari anak-anak remaja untuk dijadikan makanan, agar para lansia itu bisa berumur panjang. Nektar sendiri adalah sebuah cairan awet muda yang posisinya berada di belakang bola mata kanan kalian guys. Mereka akan menguras nektar tersebut sampai habis. Lalu apa yang terjadi kepada orang yang diambil nektarnya? Orang tersebut akan mengalami penuaan secara drastis. Dan itu terjadi kepada Luke kakaknya dan para korban anak remaja di lantai 4 yang kini mereka sudah menjadi lansia. Intinya mereka mengambil 90% saripati manusia. Tapi di sini hanya anak yang masih remaja yang bisa dipanen nektarnya. Jadi kalian yang sudah tua bangka tetap aman guys. Mereka juga menyinggung dan berterima kasih kepada Dea. Dia sendiri dipercaya sebagai dewi kemudaan yang selama ini mereka sembah. Dea adalah entitas yang membukakan kebenaran kepada mereka, yaitu pengetahuan tentang nektar, cairan di belakang mata manusia yang bisa memberikan keabadian. Singkatnya, Dea adalah pondasi spiritual dan moral bagi kultus tersebut. Dengan menyembah Dewi Dia, tindakan mereka yang mengerikan terasa seperti ritual suci di mata mereka. Bukan lagi sekedar pembunuhan biasa. Inilah yang membuat mereka jauh lebih berbahaya. Dan sekarang Max yang akan diambil nektarnya.
Setelah itu, Max dibawa ke lantai 4 disatukan bersama Luke dan para korban lainnya. Max tidak langsung menua begitu saja. Penuaan itu terjadi secara bertahap. Tapi disinilah titik balik dari semua ini. Luke terlihat mengambil sisa-sisa nektar yang ada di para lansia itu. Dikumpulkan lalu diminumkan kepada Max. Setelah meminum nektar mereka, Max seperti ada kekuatan baru. Pupil matanya berubah. Tepat pada hari itu, hujan badai terjadi di luar. Dan disinilah kengerian itu terjadi. Les sebagai pengurus panti datang ke ruangan. Tapi yang kini terlihat semuanya sudah terkapar. Lalu tiba-tiba Max muncul dan langsung menikam Les secara brutal. Dengan Max yang sekarang, dia bangkit dan membantai mereka semuanya yang ada di sana. Inilah adegan gore yang ada dalam film ini. Tanpa belas kasihan, Max memburu mereka semuanya. Karena terjadi hujan badai yang sangat hebat, kedua orang tua angkatnya pun tewas karena tertimpa oleh reruntuhan gedung. Tak ada yang tersisa dari kultus penyembah Dewi Dia, semuanya meninggal di panti itu. Di akhir film, para lansia yang ada di lantai 4 pun kini telah bebas kembali. Tapi di sini tidak dijelaskan guys, apakah mereka akan terus menjadi tua atau kembali seperti sedia kala. Dan di sini akhirnya cerita dalam film pun berakhir. Gimana guys, gila banget kan alur cerita film The Home ini? Sekarang Mimin mau dengar pendapat kalian guys. Jujur waktu pertengahan cerita, teori kalian apa? Apa ada yang udah nebak kalau ini semua cuma sandiwara dari sebuah kultus abadi? Atau kalian sama kayak Mimin guys, yang awalnya ngira ini soal konspirasi pemerintah? Coba tulis teori kalian ya guys di dalam komentar. Kita lihat siapa yang paling mendekati kebenarannya. Seperti biasa guys, kalau suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan komen ya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe agar tidak kelewatan di video-video berikutnya. Dan oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang diceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.